teman-teman, aku Miki, sahabat Alkitab kalian. Apakah kamu masih ingat kuis petualangan Abraham? Perjalanan itu belum selesai. Kita akan lanjutkan kisahnya lewat kuis ini. Sebelum mulai, pastikan kamu sudah membaca kisahnya di Kejadian 21 ayat 1-7 dan Kejadian 22 ayat 1-13 ya. Atau tonton video cerita ini. Ayo kita mulai kuisnya. Pertanyaan pertama. Apa yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham tentang keturunannya? Apakah sebanyak bintang di langit? Atau sebanyak daun di hutan? Atau sebanyak air di laut? Atau sebanyak gunung di bumi? Jawabannya adalah sebanyak bintang di langit. Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa keturunannya akan sebanyak bintang di langit. Tidak hanya itu, keturunannya akan sebanyak pasir di pantai. Coba bayangkan, berapa banyak bintang yang bisa kamu lihat saat malam? Atau berapa banyak butir pasir di pantai? Pasti banyak sekali. Siapa nama anak yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham dan Sarah? Apakah Ismail? Atau Ishak? Atau Yakub? Atau Yusuf? Jawabannya adalah Ishak. Tuhan benar-benar menepati janjinya. Awalnya Abraham dan Sarah belum memiliki anak. Lalu lahirlah Ishak. Nama Ishak berarti tertawa. Nama ini mengingatkan Abraham dan Sarah bahwa Tuhan memberikan sukacita setelah penantian panjang. Apakah namamu juga memiliki arti? Coba tanyakan kepada mama dan papamu. Berapa usia Abraham saat Ishak lahir? Apakah 76 tahun? Atau 85 tahun? Atau 90 tahun? Atau 100 tahun? Abraham berusia 100 tahun saat Ishak lahir. Itu usia yang sangat tua. Lebih tua dari nenek atau kakekmu. Ini bukti bahwa Tuhan bisa melakukan hal-hal yang kelihatannya tidak mungkin menjadi mungkin. Berapa lama Abraham dan Sarah menunggu kelahiran Ishak sejak Tuhan pertama kali berjanji memberi mereka keturunan? Apakah 1 tahun? Atau 10 tahun? Atau 25 tahun? Atau 30 tahun? Jawabannya adalah 25 tahun. Wow, itu waktu yang sangat lama dan pasti sulit. Tuhan mengajarkan Abraham dan Sarah tentang kesabaran dan percaya padanya. Apakah kamu juga pernah menunggu sesuatu dalam waktu yang lama? Misalnya, menunggu hadiah dari mama atau papa, menunggu hasil ujian sekolah, menunggu sembuh dari sakit, atau saat ini kamu sedang berdoa meminta sesuatu tapi belum dijawab. Seperti Abraham, kita belajar sabar dan percaya bahwa Tuhan tahu waktu yang tepat untuk memberi apa yang kita butuhkan. Apa kata Sarah saat Ishak lahir? Apakah jiwaku memuliakan Tuhan? Atau bayi ini sangat tampan? Atau Allah telah membuat aku tertawa? Atau terpujilah Tuhan, Allah Israel? Sarah berkata, Allah telah membuat aku tertawa. Sarah tertawa bukan karena ada yang lucu, tetapi karena hatinya sangat senang dan bersyukur kepada Tuhan. Hebat, kamu sudah setengah perjalanan kuis ini. Kamu pasti bisa. Sekarang kita lanjutkan ke bagian yang menegangkan. Apa perjanjian Tuhan kepada Abraham yang harus dijalankan untuk setiap bayi laki-laki? Apakah mendirikan mezbah? Atau disunat umur 8 hari? Atau pergi ke sungai? Atau berjalan keliling Kanaan? Jawabannya adalah disunat umur 8 hari. Sunat adalah tanda khusus bahwa mereka adalah umat pilihan Tuhan. Dengan tanda ini, Tuhan mengingatkan mereka bahwa mereka adalah miliknya dan harus hidup taat kepadanya. Kita juga harus taat kepada Tuhan dengan cara mendengarkan orang tua dan melakukan yang benar meskipun tidak ada yang melihat.
Tuhan senang melihat anak-anak yang mau mendengarkannya. Apa yang diminta Tuhan dari Abraham untuk menguji imannya? Apakah mempersembahkan Ishak kepada Tuhan? Atau memberikan semua hartanya? Atau meninggalkan Ishak dan Sarah? Atau membangun menara yang sangat tinggi? Jawabannya adalah mempersembahkan Ishak kepada Tuhan. Tunggu dulu, apakah Tuhan jahat? Setelah memberikan Ishak kepada Abraham, Tuhan mau mengambilnya lagi? Tidak, teman-teman. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan sedang menguji Abraham, bukan ingin menyakiti Ishak. Ini adalah ujian yang sangat sulit bagi Abraham. Abraham harus memilih antara anak yang sangat dia kasihi atau ketaatan kepada Tuhan. Kadang kita juga harus membuat pilihan sulit, berbohong supaya tidak kena marah, atau jujur meskipun takut dihukum, nyontek untuk dapat nilai bagus, atau belajar dengan jujur. Tuhan mau kita pilih hal yang benar, dan Dia akan memberi kita kekuatan saat kita memilih taat kepadanya. Di manakah Abraham hendak mempersembahkan Ishak? Apakah Gunung Sinai? Atau Sungai Yordan? Atau kota Hebron? Atau gunung di tanah Moria? Jawabannya adalah gunung di tanah Moria. Abraham mendengarkan Tuhan dan ia berjalan 3 hari untuk sampai ke sana. Ini menunjukkan bahwa mengikut Tuhan kadang membutuhkan usaha dan pengorbanan. Misalnya, harus bangun lebih pagi untuk berdoa, mengerjakan PR terlebih dahulu sebelum bermain, atau memaafkan teman yang bersalah kepada kita. Ingatlah, Tuhan selalu bersamamu dan memberimu kekuatan untuk melakukannya. Apa yang dikatakan Abraham saat Ishak bertanya tentang anak domba untuk kurban bakaran? Apakah kamulah yang menjadi kurbannya? Atau kita tidak membutuhkan anak domba? Atau Allah sendiri akan menyediakan anak domba? Atau kita akan mencari anak domba nanti? Jawabannya adalah Allah sendiri akan menyediakan anak domba. Saat berjalan bersama ayahnya, Ishak bertanya, "Api dan kayu sudah ada, tapi di mana anak dombanya?" Abraham tidak marah dan tidak panik. Ia menjawab dengan percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan sendiri yang akan menyediakan apa yang dibutuhkan. Teman-teman, Tuhan juga memelihara dan menyediakan apa yang kita butuhkan. Tuhan selalu setia menyediakan makanan, rumah, keluarga, teman yang baik, dan hikmat untuk memilih yang benar. Pertanyaan terakhir, apa yang Tuhan sediakan untuk Abraham sebagai pengganti Ishak? Apakah lembu? Atau domba jantan? Atau merpati? Atau keledai? Jawabannya adalah domba jantan. Tuhan tidak membiarkan Ishak disakiti. Tepat pada waktunya, Tuhan menyediakan seekor domba jantan yang tersangkut di semak-semak sebagai pengganti Ishak. Wow, Tuhan benar-benar menyediakan apa yang mereka butuhkan. Tahukah kamu, dari keluarga Ishak, akhirnya lahirlah Yesus, Sang Juru Selamat dunia. Yesus rela mati di kayu salib untuk menggantikan kita yang seharusnya dihukum karena dosa. Tuhan benar-benar setia pada janjinya dan sangat mengasihi kita. Kamu hebat! Kamu sudah menyelesaikan kuis ini. Kita belajar sesuatu yang penting hari ini. Pertama, Tuhan mau kita taat dan percaya kepadanya. Kedua, Tuhan mungkin tidak memberi semua yang kita inginkan, tetapi Tuhan selalu memberi yang kita butuhkan. Tuhan memberi kita kesehatan, teman, keluarga, hikmat, dan bahkan kekuatan untuk taat dalam hal yang sulit. Coba sebutkan satu contoh bahwa Tuhan menyediakan apa yang kamu butuhkan. Luar biasa! Jangan lupa untuk bersyukur dan membaca Alkitabmu setiap hari. Sampai jumpa di kuis berikutnya. Tuhan Yesus sayang kamu.